Waktu warga di Handil A ini dengar kabar kalau arwah Kai Hadri di Gentayangan, warga di Handil A pun mulai bergosip waktu itu. Ada yang percaya, ada yang enggak gitu kan. Bahkan ada yang bilang, jelas Gentayangan lah, pas masih hidup aja kan dia ini Kai Jagau. Dan dengar-dengar katanya dia juga punya ilmu hitam loh apa kok nih, jangan ngomong kayak gitulah. Tuh dari mana kamu dia punya ilmu hitam? Masa kalian nggak lihat sih, dari dulu dia suka berkelahi loh. Tapi aku nggak pernah lihat dia lecet-lecet atau sakit. Pertama kali aku nengok dia sakit itulah waktu dia mau meninggal tuh. Tapi betul juga ya bang ya, jangan-jangan dia Gentayangan gegarang nggak tenang itu arwahnya. Nah waktu bilang kayak gitu, ada kerabatnya Kai Hadri namanya Hanafi. Agak sewot dari situ. Kalian ini masih percaya aja sama kayak gitu? Yang namanya orang mati yang nggak bakal bisa ganggu orang hidup lah. Yang bilang Kai Hadri Gentayangan tuh ngaco semua omongannya tuh. Pak jangan kayak gitu pak, nanti didatangin betulan gue sama dia baru tahu. Nggak takut aku. Kalau betulan dia datang, paling dia duluan yang kabur nengok aku, bukan aku yang kabur nengok dia katanya. Pak Hanaf ini macam nggak ada takut-takutnya malam itu. Malah warga yang khawatir waktu itu Pak Hanaf ini bisa kualat gegara dia asal ngomong kayak tadi. Dan kekhawatiran warga betulan terjadi langsung malam harinya setelah Pak Hanafi ngomong kayak gitu, rumahnya Pak Hanafi ini mendadak didatangi angin kencang. Ya angin kencang kali, dan angin itu sampai-sampai bikin horden jendela rumah Pak Hardi pula. Pak Hanafi ini tersingkap ya kan. Kayak gitu. Nah nggak lama setelahnya istrinya Pak Hanafi ini ngerasa kok rumah ini bergoyang, gempa kah pak katanya. Pak Hanafi nyaut, enggak gara kena angin ini mungkin bu. Tapi waktu Pak Hanafi ngomong kayak gitu guncangannya makin kencang lagi sampai-sampai bikin perabotan di dalam tuh bergeser semuanya. Terus muncul bunyi kayak krek macam kayu yang mau patah betul loh. Memang rumah Pak Hanafi sama warga di Handil A tuh mayoritas masih rumah panggung kan dari kayu semua kan. Makanya kalau kena guncangan keras bisa aja beberapa bagian patah tuh. Kayak gitu bunyi krek. Di situ Pak Hanafi baru percaya. Bu, iya nih bu, gempa ini bu, cepat keluar kata. Istri sama anak-anak Hanafi langsung itu berhamburan keluar rumah. Pak Hanafi nyusul dari belakang tuh. Tapi pas nyampe di teras, Pak Hanafi sempat noleh ke kanan tuh. Terus gitu kan. Dan pas dia noleh itu di sana dengan jelas dia ngelihat ada sosok laki-laki parubaya. Tubuhnya membesar membesar. Dari yang biasa membesar, lidahnya menjulur keluar, dan sosok itu lagi ngegoyang-goyangin rumahnya Pak Hanafi dari samping tuh. Astagfirullah. Diplotot dia Pak Hanafi tuh. Langsung pingsan Hanafi. Langsung pingsan. Sadar-sadar dia udah terbaring di kamar, dikerumunin sama anak, sama istri, dan juga beberapa warga termasuk kakeknya Wawa ini si Aki Junai. Pak Hanafi yang baru bangun terus. Tadi aku nengok Kai Hadri katanya. Apa kamu nih? Istri bilang, apa kamu nih? Udah, jangan ngomongnya enggak lah. Orang tadi kamu kepleset, jatuh, terus kamu pingsan. Betulan bu, betulan aku ngeliat Kai Hadri. Kai Hadri kayak marah sama aku. Betulan Gentayangan dia bu. Di situ istrinya tetap nggak percaya karena tadi istrinya sama anak-anaknya nggak ada yang nengok sosok Kai Hadri itu. Dari POV-nya mereka, Pak Hanafi ini kepleset waktu lagi turun tangga di teras. Habis itu baru Pak Hanafi ini kepleset, jatuh, terus kamu pingsan. Betulan bu, betulan aku ngeliat Kai Hadri. Kai Hadri kayak marah sama aku. Betulan Gentayangan dia bu. Di situ istrinya tetap nggak percaya karena tadi istrinya sama anak-anaknya nggak ada yang nengok sosok Kai Hadri itu. Dari POV-nya mereka, Pak Hanafi ini kepleset waktu lagi turun tangga di teras. Habis itu baru Pak Hanafi ini pingsan. Gak ada yang nengok sosok Kai Hadri yang ditegok sama Pak Hanafi, gak ada. Makanya mereka gak percaya kalau Pak Hanafi baru aja ngelihat sosok Kai Hadri, makanya dia pingsan. Gak cuma istri Pak Hanafi aja Aki Junai pun, kakek aku juga gak percaya. Nah, Aki Junai lebih percaya sama cerita istrinya Pak Hanafi yang bilang kalau Pak Hanafi ini kepleset dari tangga, terus dia jatuh pingsan. Dah, percaya cuma itu. Jadi pas Aki Junai ini pulang ke rumah nih, dia ceritalah sama Nini Siti sama istrinya, sama nenek Wawa kan. Bu, masa tadi Hanafi bilang dia ngelihat Kai Hadri? Ada-ada aja kan. Kalaupun dia Gentayangan, ngapain pula dia datangin Hanafi? Dia kan masih kerabat dekatnya. Tapi aku dengar juga dari kerabat di Kalimantan Selatan itu, katanya mereka juga didatangin loh sama Hadri. Itu cuma setan jadi-jadian aja tuh. Mereka didatangin karena kurang doa. Janganlah ngomong kayak gitu tapi betul kan? Sekarang gini lah, kalau memang Hadri itu Gentayangan, udah datang ke sini, temui aku, baru aku bisa percaya. Kata Abah, kalau ngomong jangan sembarangan kayak gitu lah. Nanti kalau sampai betulan dia datang gimana? Kalau ada apa-apa sama keluarga kita gimana Jaga lisannya Udah santai aja kamu. Kalau ada apa-apa nanti biar Abah lawan. Kata Abah kayak gitu. Kata Ai kayak gitu. Kesel nih Siti di sini kan, tapi udah dia nggak mau debat panjang lagi sama suaminya. Dia pun milih masuk ke kamar untuk nemenin anak-anaknya tidur. Sedangkan si kakek masih duduk-duduk tuh di ruang tengah sambil ngopi gitu kan. Sampai sekitar jam 10-an malam, tiba-tiba hujan turun angin kencang datang. Makin malam hujannya makin lebat lagi, bahkan petir datang bersambar-sambar Di situ nih Siti kebangun, dia samperin lah suaminya yang masih ada di ruang tengah. Hujannya deras sekali ya. Kok jadi nggak enak nih perasaan aku. Abah
itulah tadi ngomongnya enggak. Udahlah, itu tuh cuma hujan biasa aja, Bu. Nggak usah khawatir. Nah, waktu lagi ngobrol kayak gini, mereka dengar suara cicitan anak ayam, Wak, dari arah kolong rumahnya mereka. Nah, FYI, Aki Juna ini juga melihara ayam di kolong rumah, dan beberapa waktu lalu ada anak ayam yang baru netes nih. Nah, biasanya anak ayam tuh nggak pernah berisik waktu malam-malam kayak gitu, Wak. Tapi di malam itu suara cicitannya nyaring kali dan ribut kali gitu loh. Bahkan kan lagi angin lagi kencang suaranya kan. Itu suara cicitannya masih kedengeran, ribut gitu loh, macam lagi dikejar-kejar sama tikus atau hewan lain gitu. Nah, takut anak ayamnya dimakan tikus, Aki Junai pun mutusin untuk meriksa ke kolong rumah bawah senter. Nah, pergi dia ke bawah. Anehnya begitu nyampe sana nggak ada suara cicitan ayam sama sekali, Wak. Nggak ada, betul-betul senyap nyap nggak ada suara apapun. Jadi waktu warga di Handil A ini dengar kabar kalau arwah Kai